Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga saya masih berharap untuk Indonesia segera bisa keluar dari situasi yang tidak menguntungkan versus pesulap merah. Juga Verdi Sambo versus perkara yang sedang dihadapi itu adalah settingan, pengalihan isu atau settingan supaya masyarakat terkonsentrasi pada kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan isu sembarangan. Apa yang telah dilakukan oleh Verdi Sambo itu kan seolah-olah memutus pola pikir seorang bintang atau seorang manusia pilihan. Karena terlalu bodoh. Masa iya seorang yang hebat seperti Verdi Sambo, orang pilihan, bintang 2 di pundaknya, melakukan pembunuhan atau merekayasa pembunuhan atau intinya dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat fatal, di mana dia orang hukum dan dia melanggar hukum. Iya. Dan dia manusia. Iya. Apakah yang dikerjakan oleh Verdi Sambo itu termasuk bagian daripada kebodohan atau yang sebenarnya yang terjadi itu apa? Karena kan nggak masuk akal nih. Masa iya wong pinter, orang pilihan, bintang 2 di pundaknya melakukan tindakan atau perbuatan yang sangat fatal, bahkan bodoh, ya nggak selayaknya manusia mengerjakan atau melakukan. Bisa saja mas, semua orang itu bisa. Karena kan ada setan. Setan adalah sifat yang merusak atau jahat. Jadi nggak bisa kok si A nggak bisa salah, si B nggak bisa salah, nggak bisa. Semua orang bisa dapat kesalahan gitu. Lama-kelama kadang orang itu menganiaya orang lemah, orang jompo, pokoknya orang yang susah. Itu dosa orang susah itu kan makbul mas, teraniaya, terdolimi, itu kan membahayakan. Orang-orang susah, dianiaya, itu bisa berdoa cepat terkabul kan. Saya mencoba menerjemahkan atau memaknai jawaban dari Mbah Jebres, seorang bintang 2, orang pilihan, petinggi lah, petinggi negara, petinggi kepolisian, ya bisa dikatakan petinggi negara juga. Iya. Tidak pantas melakukan tindakan bodoh atau tindakan fatal yang itu tidak selayaknya dilakukan oleh seorang cerdas. Iya. Ya tadi Mbah Jebres menyampaikan juga jika ada kaitannya dengan doa-doa orang teraniaya. Apakah mungkin dari doa-doa orang teraniaya itu bisa mengakibatkan seseorang yang dianggap pintar, cerdas, bintang, itu sampai dia melakukan perbuatan bodoh, fatal akibatnya? Apakah ada hubungannya? Semua itu ada hubungannya mas. Karena ada hadis bahwa orang terzalimi itu tidak ada hijab, doanya pasti dikabulkan. Jadi doa dari orang-orang teraniaya itu bisa mengakibatkan seseorang yang dianggap cerdas dan pintar, bahkan orang-orang pilihan itu melakukan perbuatan bodohnya di luar nalar akal manusia normal. Iya, itu namanya musibah. Akhirnya kan dapat musibah. Itu musibah dari Allah. Gitu kan. Itu musibah atau bala atau bencana lah namanya gitu. Oh begitu Ya iya itu. Itu musibah besar. Gak mama harga dirinya sudah hilang, gimana hilang kan. Musibah besar sekali. Dan dampaknya tidak hanya pada dia, tapi pada keluarga besarnya, toh. Iya, kasihan. Ada istri, anak-anak, orang tua, mertua, adik, kakak, intinya keluarga besar ikut merasakan imbas dari. Iya, kasihan ya orang yang nggak tahu. Verdi Sambo sendiri. Kasihan. Nah, saya itu masih tertarik dengan penyebab. Kalau akibatnya jelas. Iya. Nusantara Indonesia geger. Isu ini menjadi bahan perbincangan di semua kalangan. Dan akibatnya juga jelas. Itu berimbas kepada harga diri atau berakibat pada keluarga, nama baik keluarga.
ada istri, anak, orang tua, marotua, kakak, adik, intinya di keluarga besar itu berpengaruh besar. Malu, aib toh, aib yang harusnya itu tidak terekspos sekarang menjadi semua orang membicarakan tentang aib beliau. Isu itu akhirnya berkembang liar, di mana semua orang menganalisa, semua orang ikut bicara. Kita menyampaikan dari yang sudah dianalisa atau dibicarakan oleh orang banyak di luar sana tentang kaitannya kasus Ferdy Sambo dengan meninggalnya Brigadir Joshua itu dengan perkara lain. Ada tata kelola sabu-sabu dan tata kelola judi online 303. Apakah itu akibat dari doa orang teraniaya dan akibat mungkin dia kualat apa ya? Ya, kalau memang benar ya bisa juga. Kan semua kan di dalam Al-Quran kan disebutkan kamu akan dibalas apa yang kamu perbuat, baik atau buruk kan. Kamu kan balas itu dunia ataupun akhirat, bukan hanya di akhirat saja. Dan ini sudah dibalas di dunia. Jadi semua orang itu mas, entah siapa namanya. Tidak hanya Ferdy Sambo. Untuk siapapun untuk siapapun yang berani mengingkari atau melawan kehendak Tuhan, maka dia akan siap menerima dari itu sudah pasti akibatnya ya. Sunatullah udah pasti hukum ketuhanan yang berlaku di alam semesta. Sudah pasti. Kalau nggak begitu nggak ada keadilan. Nah, itu keadilan Allah kan begitu. Keadilan yang sangat jelas. Di mana orang itu akan menuai sesuai dengan amal perbuatannya. Iya, jelas. Banyak juga orang yang mengkait-kaitkan skenario. Ini kita mengkait-kaitkan orang lain nih. Atau siapapun lah. Mungkin ini atau saya sendiri yang mengkait-kaitkan. Apakah ini bagian daripada nyun sewu skenario? Ya juga termasuk. Ini bagian daripada settingan. Termasuk. Jadi ada hukum syariat itu. Kalau semua nanti dihabisi kehendak Allah tak mutlak, nggak ada hukum syariat nanti kan repot juga. Hukum syariat seperti apa? Hukum syariat, kalau kita salah itu kan kita harus mengakui kesalahan sendiri. Gitu. Jadi tidak boleh kesalahan dilemparkan pada Allah. Nggak boleh. Karena juga nggak pantas kan. Hanya kehendak manusia yang melakukan perbuatan jahatnya, manusia yang menolak hukum Allah, tetapi akhirnya manusia melimpahkan kesalahan itu atau akibat dari yang dia rasakan, ini adalah kesalahan diri kita. Kesalahan Allah yang dia tidak mengakui kalau itu kesalahan dia. Bukan kesalahan Allah. Banyak teman-teman yang mengamati atau ikut bicara, baik dari media sosial, pengamat politik atau pengamat komunikasi, itu menyampaikan jika yang terjadi pada Gus Samsudin versus pesulap merah, juga Ferdy Sambo versus perkara yang sedang dihadapi itu adalah settingan pengalihan isu atau settingan supaya masyarakat terkonsentrasi pada kasus ini. Tetapi masyarakat sendiri tidak tahu sebenarnya settingannya ini seperti apa. Isu yang berkembang ini siapa yang mengendalikan? Semua nggak tahu. Menurut jenengan yang mengendalikan atau men-setting ini menjadi perhatian publik itu siapa yang menskenariokan atau yang men-setting ini menjadi bahan perbincangan nasional? Tetap kalau masuk ketentuan Gusti Allah tetap pasti itu dari Allah. Sudah kehendaknya maksudnya. Menjawab dari pertanyaan diri saya sendiri dan banyak teman-teman di luar sana tentang siapakah tokoh di balik huru-hara Nusantara ini, atau siapakah tokoh yang mengkondisikan men-setting ini terjadi? Jawabannya ya men-setting itu sutradaranya, dan yang mengkondisikan ini untuk menjadi berita viral dan jadi perbincangan banyak orang adalah Allah. Ya iya. Ya memang benar. Jadi Allah yang mengkondisikan ini, Allah yang membuat ini menjadi perbincangan. Iya. Allah yang menjadikan ini menjadi pusat perhatian. Iya. Itu harus diambil hikmah.
dan diambil hikmahnya. Iya, benar. Karena Allah ingin membuktikan kekuasaannya. Jika baik, ya tetaplah baik, dan buruk tidak bisa dikemas menjadi baik. Iya, iya. Jadi Allah membuka mata dan hati kita untuk melihat ini secara utuh dengan iman, di mana kalau Allah sudah berkehendak, maka yang nggak mungkin bisa terjadi. Iya, iya. Yang dianggap pintar, yang dianggap penguasa dunia, yang dianggap dia adalah segala-galanya, dia adalah superpower, dan dia adalah seorang yang hebat luar biasa, kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terbuka, dibuka. Iya, iya. Dan ini pengingat untuk kita dan semua, jika ya hitam ya tetap menjadi hitam, dan tidak mungkin hitam bisa menjadi putih. Iya, Seperti itu toh. iya, iya. Ya kesimpulannya gitu. Apapun alasannya, kalau Allah sudah berkehendak, makun fayakun, terjadi, maka jadilah. Iya. Dan untuk orang yang berpikir melihat fenomena ini, dan untuk orang yang bisa menggunakan hati untuk menyaksikan kejadian alam Nusantara Indonesia Raya dengan huru-haranya, Iya. itu adalah cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Iya. Iya, benar. Begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga saya masih berharap untuk Indonesia segera bisa keluar dari situasi yang tidak menguntungkan, di mana Allah sudah membuka, dan manusia jangan coba-coba untuk masih memainkan strateginya. Karena strategi terbaik adalah strategi Tuhan. Manusia itu bukan apa-apa, dan janganlah, semoga ini manusia-manusia tersebut nonton. Gak usah menolak atau mencoba menutup-nutupi dari sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Karena pengatur strategi terbaik di alam ini adalah Allah. Karena sutradara terbaik dari isi dunia ini adalah Allah. Dan yang paling penting juga, jangan pernah mencoba untuk merubah warna hitam menjadi warna putih. Karena hitam biarkan dia di posisi hitam, dan putih biarkan dia di posisi warna putih, dan jangan mencoba untuk mencampurkannya. Karena hukumnya samar. Salam dari kami berdua, Mbah Jebres dan WMTV Kreator. Jika dirasa diskusi kita ini kok unfaedah, mohon untuk diabaikan saja. Tetapi jika dirasa diskusi kita ini ada sisi-sisi positif dan manfaatnya, ya alhamdulillah. Kembali lagi, semoga bermanfaat. Jadilah manusia yang tidak pernah menolak atau menentang hukum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.